Berkaitan dengan geng motor juga, di mana kemarin pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 18.00 WIB di Jalan Arteri Kuala Namu Desa Penara, Kebun, Kecamatan Tunjung Rawa, Kabupaten Desa Serdang telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak korban atas nama Fitra Nugraha yang dilakukan oleh terlapor atas nama AK dan kawan-kawan. Dengan cara saat korban atas nama Fitra Nugraha akan kembali pulang ke rumah, ketika di jalan tiba-tiba terlapor atas nama AK langsung menarik dan menyekap leher korban atas nama Fitra Nugraha, langsung memukul korban, dan pada bagian wajah, muka hingga korban langsung tidak sadarkan diri. Akibat kejadian tersebut, korban atas nama Fitra Nugraha mengalami luka lebam dan lecet pada bagian kepala sebelah kiri dan dari pipi kiri, mata, luka memar dan kemerahan, telinga dan seluruh badan terasa sakit. Selanjutnya, korban Fitra Nugraha ditolong oleh 2 orang laki-laki yang tidak diketahui namanya di antar rumah korban. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Sari Mutiara dan dirawat di ruang ICU. Dan ini juga kita kenakan pasal yang sama, yaitu adalah pasal 170 ayat 2 huruf 2E KUH pidana dan atau pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukumannya adalah 5 tahun 6 bulan seperti itu. Dan dapat kami sampaikan bahwa untuk para tersangka ini masih di bawah umur dan sudah kita lakukan proses dan masih tetap kita kembangkan supaya kita menjaga keamanan dan kenyamanan area publik di wilayah hukum Polrestabes Serdang. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Pak, izin Pak, itu untuk barang bukti senjata tajam seperti apa Pak? Lanjut Pak. Baik. Jadi senjata tajam sementara masih dalam pencarian karena pengakuan daripada tersangka nanti bisa kita tanyakan setelah melakukan upaya ataupun aksinya, senjata tajam itu langsung dibuang oleh para tersangka. Ketiga pelaku ini memang di bawah umur semua? Betul, 3 pelaku ini di bawah umur, 2 masih berstatus pelajar dan 1 putus sekolah. Ini kedua belah pihak ini Pak memang satu komplotan geng motor yang sama atau seperti apa nih? Berbeda. Ini 2 kasus yang berbeda. Betul sekali. Jadi kami dari Polrestabes Serdang juga melakukan tindakan baik itu preemptif, preventif. Di mana preemptif kami sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan himbauan kepada para pelajar, para adik-adik kita anak sekolah untuk tidak mudah terprovokasi dan gampang untuk melakukan aksi-aksi kejahatan kepada masyarakat. Untuk preventif, kami baik itu setiap malam minggu dan setiap malam kami melakukan razia di seputaran ataupun di wilayah hukum Polrestabes Serdang secara serentak, di mana sesuai dengan evaluasi yang kita terima, daerah-daerah rawan itu akan kita berikan penekanan ataupun kita pertebal untuk melakukan razia. Ketuanya Pak, sudah ada gambaran Pak? Orang di masing-masing. Baik, untuk ketua geng motor yang saat ini namanya anak-anak sekolah. Biasanya mereka sebetulnya statusnya masih sama. Artinya karena mereka terikat kumpul bareng, nongkrong bareng, sehingga aksi spontanitas. Jadi masih kita lakukan penyelidikan apakah ada kaitannya dengan ada ketuanya dalam geng motor tersebut. Pak, dari penelusuran yang dilakukan pihak kepolisian Pak, ada berapa kelompok sebenarnya mereka ini Pak di Deli Serdang, di wilayah hukum kita Pak? Ya, untuk sementara masih kita selidiki, tetapi karena wilayah Polrestabes Serdang itu
juga sebagai penyangga ibu kota Sumatera Utara di Medan, tentunya ini ada pengaruh dari Medan sendiri, karena ada beberapa list ataupun nama-nama geng motor tersebut yang turunan dari kota Medan. Pak, dua Pak dari saya Pak, ini terkait status tersangka ini Pak udah diperiksa urin, baru kemudian Pak selama ini Pak ada pemodal nggak dari mereka ini Pak? Makanya aktivitas mereka ini cukup tinggi juga kan? Baik, jadi untuk kita cek urinnya sudah kita lakukan cek urin, kemudian untuk pemodal karena ini sifatnya anak-anak yang spontanitas dalam melakukan menongkrong ataupun berkumpul, dan kadang-kadang di saat-saat mereka libur sekolah, mereka menongkrong yang mungkin di umur-umur seperti ini yang ingin mencari identitas diri dengan treatment yang salah. Status urinnya apa Pak? Negatif. Ya, kenapa kamu melakukan itu? Kamu kan nggak sholat. Kamu udah sholat. Kamu sholat atau belum sholat? Udah sholat. Nongkrong di mana? Di 80. Yang ngajak pertama kali siapa? Itu ada ketuanya tidak? Siapa ketuanya? Kalau masuk geng motor itu gimana caranya? Hanya nongkrong aja, seperti itu. Harus punya motor atau tidak? Tidak juga. Yang penting berani. Senjata itu kamu bawa apa? Semak-semak di mana? Jalan tembusan Pak. Jalan tembusan. Sudah dicari? Sudah Pak. Kamu masih sekolah? Kenapa berani seperti itu? Ikut kawan Pak. Hah? Ikut kawan. Ikut kawan? Iya Pak. Nyesel nggak kamu? Nyesel Pak. Kamu punya masa depan ya? Iya Pak. Terus waktu kamu timpa orang ataupun membaca orang itu gimana? Perasaan? Ikut hati Pak. Hah? Nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak ada Pak. Kalau orang tua kamu gitu kan gimana? Sakit hati Pak. Nah, kenapa kau begitu? Masuk sekolah loh. Iya Pak. Di masa depan. Ini Iya masih sekolah. masih Pak. Kenapa kamu pukul orang? Karena dia melempar motor pada teman saya. Hanya melempar saja. Iya. Terus kamu apa kan? Lalu kami mengalami apa? Dia Meroyok dia. Berapa orang? sekitar 15 orang. Dari 15 orang. Kalau kamu yang begitu kan kamu mau nggak? Iya Pak. Hah? Iya. Kamu berani nggak kalau satu lawan satu? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.